Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan guru ya, khususnya bagi guru-guru ASN yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menginformasikan terkait dengan SKP yang baru ya, sesuai dengan Permenpan RB nomor 2 tahun 2000 nomor 6 ya, nomor 6 tahun 2022 ya, yaitu tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara ya. Pada sebelumnya, rekan-rekan bahwa aturan yang memayungi tentang SKP atau sasaran kerja pegawai itu dimulai dari SKP yang berpayung hukum di Permenpan RB tahun 2019 nomor 16 dan kemarin di tahun 2021 juga ada keluar ya peraturan menteri juga yaitu Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 dan sekarang ya yang terbaru itu adalah nomor 6 tahun 2022 ya. Dan Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini adalah mengatur bagaimana cara kinerja atau menilai kinerja pegawai itu untuk ASN. Jadi tidak hanya PNS. Baik guru-guru yang saya hormati ya, sebelumnya di sini saya sudah punya contoh ya terkait dengan format SKP guru berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022 ya. Di sini ada data SKP ya. Data SKP itu memuat tiga data. Yang pertama adalah data yang dinilai yaitu ASN sendiri, kemudian ada pejabat penilai yaitu atasan. Yang ketiga itu adalah atasan pejabat penilai, gitu ya. Kemudian di sini yang harus kita isi adalah ada beberapa sheet ya, dan sebelumnya tidak tidak terlalu jauh berbeda dengan format yang ada di nomor Permenpan nomor 8 tahun 2022 ya. Maaf, Permenpan 8 nomor 6 tahun 2021 ya, itu bahwa SKP itu terdiri dari tiga penilaian. Yang pertama itu adalah kinerja utama, kemudian kinerja tambahan, dan yang ketiga itu adalah perilaku kerja gitu ya. Nah, di sini untuk kinerja utama ya rekan-rekan di format yang pertama, di sheet pertama di sini ada sasaran kinerja pegawai yang mana biasanya untuk sasaran ini adalah diperuntukkan untuk 1 tahun ya dari bulan Januari sampai Desember. Nah, di sini tentunya ada rencana hasil kerja, kemudian rencana hasil kerja, dan aspek, kemudian indikator dan target ya. Dan di sini di aspek khususnya di sini ada tiga yang harus kita isi yaitu berkaitan dengan kuantitas, kualitas, dan waktu ya. Dan di sini adalah indikator-indikator yang perlu dipenuhi oleh rekan-rekan sebagai guru ya. Dan targetnya di sini adalah silakan mau targetnya misalkan 2 laporan ataupun 10 laporan juga gak apa-apa gitu ya. Kemudian kualitas yang ditentukan di sini adalah 80 sampai 100%. Kemudian waktu yang diperlukan itu adalah tentunya 1 tahun anggaran yaitu dari tahun Januari sampai Desember atau 1 tahun penilaian dari mulai Januari sampai Desember. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian di sini di tambahan, silakan rekan-rekan kalau misalkan ada tugas tambahan silakan isikan di sini. Kemudian di perilaku kerja di sini ada 7 kalau nggak salah ya. Ada 7 poin perilaku penilaian
terhadap perilaku kerja, yaitu berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, dan kolaboratif tentunya ya. Dan silakan rekan-rekan di sini cantumkan titik mangsanya ya untuk pembuatan sasaran kinerja pegawainya atau rencananya gitu ya. Jadi tentunya ini di bulan Januari. Kemudian yang berbeda di sini bahwa untuk SKP sekarang itu adalah di sheet ketiga itu ada hasil evaluasi kinerja pegawai, yang mana di sini adalah ada pendekatan hasil kerja kuantitatif bagi pejabat administratif dan pejabat fungsional. Di sini ada periode ya. Kalau misalkan di sini ada triwulan 1, 2, 3, 4, maka di sini kita buatnya adalah triwulan ke-1 gitu ya. Nah, jadi di sini kita coret dulu. Kita coret dulu ya. Jadi intinya bahwa kita itu membuat sebuah laporan SKP itu adalah per triwulan. Ya, per triwulan. Jadi ini triwulan ke-1 dan ini adalah identitas kita. Kemudian di sini adalah pola distribusinya seperti ini. Kemudian hasil kerja. Nah, hasil kerja di sini adalah seperti ini format tabelnya. Dari mulai nomor rencana hasil kerja pimpinannya di intervensi, kemudian rencana hasil kerja, aspek, indikator kerja, individu, target, realisasi berdasarkan bukti dukung, umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Nah, ini ada yang berbeda di sini adalah adanya feedback atau umpan balik ya. Nah, rekan-rekan di sini untuk sampai target ini bisa disamakan dengan sasaran kerja yang pertama di sini ya, yang kita buat sasaran kerja pegawai ya, sasaran kinerja pegawai. Kemudian di sheet kedua di sini adalah evaluasinya. Nah, di sini ada kolom realisasi ya. Ada kolom realisasi di sini. Nah, kalau misalkan di TW1 yaitu di bulan Januari sampai Maret itu targetnya 1 laporan dan ternyata di sini terpenuhi realisasinya itu adalah 1 laporan. Kemudian untuk kualitas itu silakan isi dengan rentang 80 sampai 100 atau penilaian yang emang sudah ditentukan oleh kepala sekolah hasilnya. Nah, biasanya untuk umpan baliknya itu adalah tentang laporan PKG ya, untuk tugas utama gitu ya. Kemudian di sini waktu, nah waktunya ini diisi silahkan untuk target samakan dengan yang tadi di sini 3 bulan. Maaf, ini adalah targetnya 12 bulan ya. Nah, ini 12 bulan. Kemudian di sini target triwulan 1 itu adalah sudah terpenuhi yaitu 3 bulan. Kemudian di sini juga ada umpan baliknya yaitu pelaporan dilakukan tepat pada waktu. Nah, biasanya ini untuk umpan balik biasanya ini adalah dilakukan oleh pejabat penilai atau atasan kita ya. Dan seterusnya ya rekan-rekan di sini terkait dengan kegiatan utama, misalnya di sini ada tugas lain yang relevan, misalnya adalah wali kelas dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah adanya pengembangan diri atau PKB ya. Di sini juga sama dicantumkan ya untuk pengembangan diri baik PKB ataupun di sini ada satu lagi adalah PTK ya. Nah, PTK juga sama. Ya, ini kualitas. Nah, ini kemudian kualitas itu adalah persentase ya. Persentase. Persentase. Nah, ini biasanya persentase. Nah, kemudian di sini ini 1 ya. Kemudian di sini 80 sampai 100 ini persen.
Ini waktunya 12. Ini juga 12. Nah, ini direalisasi untuk PKB ini dari 4 yang kita anggarkan itu hanya satu sertifikat di TW1, kemudian kualitasnya 100%. Kemudian di sini juga untuk ini adalah 3 bulan ya, 3 bulan karena TW1. Nah, untuk yang PTK kalau misalkan tidak membuat laporan ya silakan tulis di sini adalah 0 laporan. Kemudian ini 0% tentunya, dan ini adalah 3 bulan. Ya, itu. Nah, ini feedbacknya di sini diusahakan untuk TW2 ada PTK misalnya seperti itu ya. Oke, dan yang ke sini adalah pelaku kerja ya. Nah, kemudian di TW2 juga sama seperti itu. Sini kita coba coret dulu. Yang ini kita coret, dan TW1-nya juga kita coret. Karena yang kita akan buat adalah TW2 ya. Oh ya, ini untuk periode penilaiannya itu adalah Januari sampai Maret di sini. Maret. Nah, itu ya. Untuk Maret itu biasanya Maret itu 31 ya. Berarti ini adalah 31 Maret. Nah, kemudian di sininya di titik maksanya adalah 31 Maret ya. Nah, selanjutnya di tahap 2, TW2 di sini titik mangsanya adalah atau periode penilaiannya itu adalah dari 1 April sampai dengan Juni ya. Juni 2022. Nah, di sini sama ya, targetnya itu adalah 1 laporan ya. Ini juga 12, ini 4, ini 12, ini 1, ini 12. Nah, ini 1 laporan 95% misalnya. Nah, yang ini 3 bulan karena dari April sampai Juni ya. Nah, ini tinggal nambah di sini adalah kualitas ya. Kualitas. Nah, ini tinggal copy paste dari sini. Karena udah. Waktunya 3 bulan. Yang ini 1 sertifikat ya. Persentasenya adalah 100. Tinggal rubah ke sini. Ya, kita coba lagi, buat lagi kolom yang selanjutnya itu adalah tentang kualitas di sini ya. Kualitas.